Tidak mandi. Berangkat ke sekolah itu penuh dengan semangat. Saya Bu. Selamat berangkat. Saya galau Bu. Saya galau. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahdahu wa ayyidna ala dini haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membangkitkan semangat kita kembali, mari kita SPG dulu ya. Sekarang kita lanjut belajar kisah Nabi Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua adalah mampu menyebutkan keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu yang ketiga adalah mampu menjelaskan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Bin Daud adalah satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni bisa memahami bahasa hewan atau bahasa binatang. Lalu bagaimana sih Nabi Sulaiman itu memahami bahasa binatang tersebut? Sekarang kita simak sini. Nabi Sulaiman Saya sedang membawa sendiri rumah yang ukurannya jauh lebih besar dari semua itu sama sekali tidak bisa. Saya sedang memahamikannya setelah beberapa saat. Raja Sulaiman pun mengambil istilahnya pada mengapa kalau rumah sebesar itu bisa ada ketika menyadari bahwa yang bicara adalah Raja Sulaiman. Maaf betul, aku tidak tahu bahwa berjalan di sini. Raja Sulaiman mendengarkannya lalu bertanya kembali apa yang sedang dia lakukan. Sebab menjelaskan bahwa ia membawa rumah itu sebagai persediaan makanan untuk satu. Dengan jawaban itu, Raja Sulaiman pun kembali ke istana. Keesokan harinya, Raja Sulaiman kembali ke taman sambil membawa sebuah botol besar. Di dalamnya, dia sudah menyiapkan sepotong kurma dan jangan bicara. Wahai Semut, apakah sedang tidak sibuk? Tidak Baginda. Ada yang bisa kubantu? Alhamdulillah, masuklah ke dalam botol ini. Di dalamnya sudah aku isi setengah kurma. Jadi kau tak perlu repot mencari kurma lagi. Raja Sulaiman meminta Semut masuk ke dalam botol itu dan makanan yang dibutuhkan selama 1 tahun sudah dia siapkan di sana. Semut pun mematuhi permintaan sang raja. Sebelum pergi, Raja Sulaiman berpesan bahwa dia akan datang kembali 1 tahun lagi untuk memberikan potongan
tanaman kurma yang lainnya. Setahun pun berlalu, Raja Sulaiman kembali ke taman dan membuka botol tempat semut tinggal. Dia terkejut melihat bahwa potongan kurma yang dia berikan dulu masih utuh, tidak berkurang sedikit pun. Raja Sulaiman bertanya, "Wahai semut, mengapa kau tak memakan kurma itu?" "Maaf, Baginda, setahun ini saya lebih banyak berpuasa dan hanya mengambil air dari kurma itu. Tapi bukankah kau bisa memakannya untuk berbuka puasa? Dulu Allah memberikanku sebagai kurma. Sekarang engkau yang memberikanku kurma. Aku takut engkau tak datang dan aku akan kelaparan. Biar bagaimanapun, engkau bukan Allah." Mendengar jawaban itu, Raja Sulaiman sangat kagum. Dia melihat betapa kuatnya percayanya seekor semut kepada Allah dalam kondisi apapun. Sebagai bentuk amanah dan kasih sayang, Raja Sulaiman pun memberikan kurma yang telah dia janjikan setahun sebelumnya. Nah, jadi karunia besar yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman yang pertama adalah mengetahui semua bahasa hewan, baik itu singa maupun semua hewan. Yang kedua, Nabi Sulaiman itu orang yang paling kaya. Selanjutnya mempunyai pasukan dan bisa kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman tersebut, yaitu Nabi Sulaiman memiliki rasa malu dan takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya bersikap adil dan terbuka. Yang ketiga, dia tanpa memandang kedudukan. Nah, di sini itu akan membagikan RKPD yang akan Ananda semuanya kerjakan secara berkelompok. Di sini ada dua kelompok ya, kelompok putri dan kelompok putra. Jangan ada yang bertanya kenapa sih dipisah putri sama putra. Tidak apa-apa ya. Gabung dipisah. Nah, penilaiannya di sini yaitu kecepatan, kerapian dan ketepatan jawabannya. Siapa yang bagus tulisannya? Saya mau. Bibi tadi belakang selanjutnya. Udah Bu Guru, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soal dari LKPD ini meminta kita untuk melengkapi bahan yang ada di LKPD tersebut. Di sini bunyi dari pertanyaannya itu adalah apa mukjizat dari Nabi Sulaiman. Di sini kami menulis mukjizatnya adalah bisa berbicara dengan hewan, mengendarai angin, dan menguasai bangsa jin. Selanjutnya, apa keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman tersebut? Keteladanannya adalah Nabi Sulaiman itu bijaksana. Tepuk tangan untuk Putri.
ya. Kami dari kaum laki-laki, laki sedikit, putra. Di sini kan mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Di sini kami menuliskan bahwasanya dapat berbicara dengan jin, hewan dan bisa mengendalikan angin. Nah, di tempat ini. Yang kedua itu Tulisannya mendarat tadi. Terus. terus. Apa kesadaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman? Tetap bekerja keras, tidak memandang kasta atau tidak memandang jabatan. Terus adil dan bijaksana. Lalu bertakwa dan malu kepada Allah Taala. Terus seandainya kalian diberikan karunia berupa kekuasaan seperti Nabi Sulaiman, apa yang akan kalian lakukan? Di sini kami bahwasanya akan melakukan apa yang seperti Nabi Sulaiman. Misalnya kita bisa bicara semut, kita berbicara dengan semut. Apa yang akan kami lakukan? Bagaimana Nabi Sulaiman itu cocok silahkan. Karena sudah mempresentasikan hasilnya sedemikian, maka juara pertama yaitu semua jawabannya sebenarnya benar nih ya. Tapi tadi Ibu sudah menjelaskan penilaiannya. Yang pertama adalah kerapian, kecepatan, Lagi dari dua. jadi kelompok satu juara, kelompok putri juara satu. Juara kedua kelompok putra. Tidak setuju. Jangan ayo siapa yang mau? Atau yang mau diserahkan ke jangan dilihat dari rupa ya. Tetapi bersyukurlah atas apa yang kita terima hari ini. Boleh kita makan ini? Nanti Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran hari ini yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam adalah satu-satunya nabi sekaligus raja yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa berbicara dengan hewan. Terus walaupun Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kekuasaan, tapi itu tidak membuat beliau itu tidak sombong, beliau itu selalu merendah hati. Jadi itulah yang menyebabkan Nabi Sulaiman itu menjadi pemimpin yang teladan bagi umatnya umat Islam, serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, tidak terasa ya pembelajaran kita hari ini. Habis aja. Ibu mau berterima kasih karena anak-anak semuanya sudah
menghadirkan jiwa dan raganya dalam kelas ini. Terima kasih.